Ya, kita mulai Pak ya. Baik. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang terus Dia limpahkan kepada kita semua, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa, pada Sabtu pekan kedua ba'da subuh kita mempelajari tafsir Juz Amma, dan kita masih di, kalau tidak salah, masih surah An-Naba ya, kalau nggak salah ya. Dan alhamdulillah ini yang kemarin biasanya saya pakai laptop ya, karena bukunya di laptop, sekarang saya cetak ya. Ini bukunya tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma. Nah, nanti bisa kalau mau ya. Yang saya cetak cuma tafsir Juz Amma-nya saja, karena sebenarnya sudah selesai, tapi kalau semuanya dicetak agak berat gitu. Maka saya cuma cetak bagian tafsir Al-Fatihah dan Juz Amma yang kita pelajari ya. Kalau tidak salah kita sampai pada ayat terakhir, itu ayat ke-26. Sekarang masuk ke ayat 27 ya. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadzuqu falan nazidakum illa 'adzaba inna lil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidzaba jazaa'an min rabbika 'ataa'an hisaba rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba dhalikal yawmul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba inna anzarnakum 'adaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Baik. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan untuk orang-orang yang ingkar ya kepada hari kebangkitan, tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal bukti-bukti telah ditunjukkan kepada mereka
di mana pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasak, menciptakan kita berpasang-pasangan, menjadikan tidur kita sebagai istirahat, malam sebagai pakaian dan seterusnya. Yang ini semua menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga menunjukkan betapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan ya kepada mereka yang seharusnya mereka syukuri, dan kemudian mereka beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan membenarkan kebangkitan, tetapi mereka tetap saja tidak mau beriman ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan yang akan mereka rasakan ya. Balasannya ya, inna jahannama kanat mirsada. Pertama Allah ancam bahwa untuk mereka sudah disiapkan neraka jahanam, yang mana di neraka jahanam itu ada pos-pos tempat mengintai para malaikat. Jadi di neraka jahanam ada pos-pos, yang mana di pos itu ada malaikat yang mengintai penghuninya. Kalau mereka mau keluar segera ditarik lagi, mereka mau manjat segera diturunin lagi ya. Di samping keadaan neraka jahanam yang dalam ya, yang ya, penuh dengan penderitaan ya. Kalau dalamnya disebutkan dalam hadis, batu saja dijatuhkan dari pinggir neraka jahanam sampai ke bawahnya setelah melalui lama 70 tahun ya, saking dalamnya. Di samping itu, di situ pun ada pos-pos penjaga yang siap menarik, menyeret ya orang-orang yang coba-coba mau keluar ya. Inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba. Yang menjadi tempat kembali neraka jahanam itu bagi orang-orang yang melampaui batas. Sudah diterangkan maksud orang-orang yang melampaui batas di sini ya. Termasuk di dalamnya orang-orang yang seharusnya menyembah hanya kepada Allah malah menyembah selainnya, yang seharusnya tunduk patuh kepada Allah malah mendurhakainya, yang seharusnya beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam namun malah mendustakannya, yang seharusnya mengisi hidup di dunia dengan beribadah tetapi malah tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di sana dalam waktu yang lama atau selama-lamanya, kecuali bagi orang yang bertauhid maka mereka akan dikeluarkan daripadanya. Kemudian Allah sebutkan hukuman-hukuman yang akan mereka rasakan. La yadukuna fiha bardaw wala syaraba, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya, yakni karena luarnya di sini diterangkan ya, bahwa mereka tidak mendapatkan sesuatu untuk menyejukkan kulit mereka. Di luarnya mereka dikelilingi oleh api, depan, belakang, atas, bawah, sehingga luarnya mereka kepanasan. Sudah begitu, mereka juga tidak mendapatkan minuman untuk menyejukkan bagian dalam atau batin mereka. Luarnya kepanasan, kemudian sudah merasakan kepanasan, kemudian mereka kehausan. Saat kehausan dan minta minum, ya mereka tidak diberi minuman yang menyejukkan bagian dalam mereka. Apa yang mereka dapatkan? Illa hamima wa ghassaqa, selain air yang mendidih, ada minuman, cuma tidak menyejukkan bagian perut mereka, bagian dalam mereka. Selain air yang mendidih yang memutuskan ya isi perut mereka. Wa ghassaqa, dan yang kedua pilihannya adalah nanah, yaitu nanah penghuni neraka yang sangat bau dan sangat tidak enak rasanya. Kata Ar-Rabi bin Anas ya, hamim adalah air yang sangat panas yang mencapai puncaknya, sedangkan ghassak adalah kumpulan nanah penghuni neraka, keringat, air mata dan luka mereka dikumpulkan jadi satu, dan keadaannya menjadi dingin juga dan berbau busuk, kemudian ditawarkan kepada mereka. Itu saja minumannya ya. Sehingga Allah himpun untuk mereka air yang sangat panas dan sangat dingin dan berbau busuk ya.
Di sini ada perkataan Amr bin As, kalau sekiranya salah seorang di antara kamu mengetahui hakikat neraka jahanam, tentu ia akan berteriak dengan sampai habis suaranya dan akan melakukan sholat hingga tulang punggungnya patah, ya, saking dia berusaha untuk menghindarkan diri dari neraka jahanam. Nah, pilihan air minuman tadi antara nanah atau air yang panas, ya, ini adalah jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan atau balasan yang setimpal, yakni balasan yang adil dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, karena pertama Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbuat zalim. Ya, maka balasan ini balasan yang adil. Ya. Apa sebabnya? Kenapa mereka diberikan hukuman seperti itu? Ya, disiksa sedemikian rupa, dikasih minuman yang sangat panas dan nanah. Kata Allah diterangkan di sini, innahum kanu la yarjuna hisaba. Hal itu adalah karena mereka ketika di dunia tidak takut terhadap hisab, ya, tidak takut terhadap hari kiamat, ya. Mereka mengingkari kebangkitan. Kata mereka nggak ada kebangkitan, setelah mereka mati sudah selesai, nggak ada kebangkitan dan nggak ada pembalasan terhadap amal mereka. Sehingga mereka terus saja, ya, mendustakan, berbuat buruk, ya. Kata Ibnu Katsir, ya, mereka tidak meyakini bahwa di sana terdapat alam, ya, alam akhirat yang mana mereka akan diberikan balasan, akan dihisab dan diberikan balasan. Inilah diantara penyebab orang berani berbuat maksiat, karena enggak beriman bahwa setelah mereka mati mereka akan dibangkitkan dan diminta pertanggungjawaban, ya. Sehingga apa? Mereka enggak takut, ya. Makanya pernah saya sampaikan bahwa kenapa Nabi SAW sering menggandengkan kalimat man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, misalnya falyakul khairan aw liyasmut, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Dalam hadis lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya dia memuliakan tamunya, memuliakan tetangganya dan seterusnya. Karena memang dengan seseorang, yakni beriman kepada hari akhir, ya, dan bahwa amalnya akan dipertanggungjawabkan, maka dia akan berusaha mengerjakan yang baik-baik agar diberikan balasan yang baik, dan berusaha menjauhi perbuatan yang buruk agar dia tidak mendapatkan balasan yang buruk, ya. Jadi dia akan enggak asal berbuat, ya, karena dia tahu bahwa amalnya akan diminta pertanggungjawaban, ya. Nah, di antara penyebab mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW, kemudian menghalangi manusia dari beriman kepada beliau, kemudian menyiksa orang-orang yang beriman, ya. Ini karena mereka la yarjuna hisab, tidak takut dan tidak beriman kepada kebangkitan dan pembalasan. Kata Allah juga, wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, ya, dengan sebenar-benarnya, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami, ya. Sudah akidah mereka enggak beriman kepada hari kiamat, kebangkitan dan pembalasan, dan lisan mereka pun mendustakan, menuduh Nabi Muhammad SAW pendusta, menuduh beliau sebagai orang gila, menuduh beliau sebagai pesihir, pendusta, ya, penyair dan sebagainya, seperti yang tertera di surah Ad-Dzariyat ayat 52, Shad ayat 4, At-Tur ayat 30 dan Al-Hijr ayat 7, ya. Jadi kalau kita lihat Nabi SAW, padahal beliau seorang yang jujur, seorang yang amanah, ya, seorang paling baik dan ingin memberikan yang terbaik buat manusia, ya, tetapi beliau malah dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Maka seorang nggak perlu istilahnya ketika berdakwah di tengah masyarakat, mengingatkan manusia, mengajak mereka kepada kebaikan, beramar ma'ruf, bernahi mungkar,
Ya, kemudian dia dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Nggak perlu khawatir dan nggak perlu bersedih. Tengok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau kurang apa? Ya, sudah berusaha memberikan yang terbaik buat manusia, tapi beliau dituduh dengan berbagai macam tuduhan. Sebagai pendusta iya, orang gila iya, pesihir iya, penyair iya, dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau seandainya Allah tidak meneguhkan hati para rasul dan membuat mereka bersabar, tentu mereka nggak akan sanggup menghadapinya, karena begitu besar gangguan dari orang-orang kafir, menuduh, kemudian menghalangi manusia dari beriman kepadanya, memperburuk citra dakwah beliau, ya. Kemudian menyiksa orang-orang yang beriman kepada beliau sehingga sampai terjadi hijrah ke Habasyah sampai 2 kali, hijrah yang pertama, hijrah yang kedua, kemudian sampai hijrah juga ke Madinah. Itu karena apa? Mereka yang beriman, ya, dihalangi dan disiksa, ya. Bahkan kaum yang mendustakan para rasul tidak hanya menyakiti dengan lisan, tapi mereka pula menyakiti dengan perbuatan, sampai memerangi para rasul alaihi wassalatu wassalam, padahal rasul tersebut menginginkan kebaikan bagi mereka. Maka wajar kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman sedemikian rupa, ya, seperti tadi, ya, mereka dikepung oleh api di neraka jahanam. Kemudian saat mereka kehausan diberikan tawaran minuman antara air yang sangat panas atau nanah. Ya, maka ini adalah jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal. Kemudian Allah ingatkan lagi, wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Apakah manusia tidak mengira bahwa perbuatan mereka, ya, sikap mereka mendustakan, menyakiti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, menghalangi manusia beriman kepada beliau, itu sudah dicatat, sehingga tidak dilewatkan, tidak dilupakan, ya. Karena segalanya telah kami catat dalam sebuah buku atau catatan amal manusia, ya. Di sini diterangkan baik besar, kecil, sedikit, banyak, baik atau buruk, semuanya dicatat, ya. Dan termasuk yang dicatat adalah pendustaan mereka terhadap Al-Quran, pendustaan mereka terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu dicatat. Maka karena semuanya dicatat dan akan diberikan balasan, ya, maka pembalasan pun sesuai dengan perbuatan yang mereka lakukan. Jadi kalau dihisab akan disodorkan, ini baca catatan amalmu, iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Bukankah sudah cukup bagi engkau sebagai penghisab terhadap dirimu? Maksudnya dia akan lihat di sana semua perbuatannya, besar, kecil, baik, buruk, ya, sikap dia terhadap para nabi, para rasul, ya, sikap dia terhadap kitab yang Allah turunkan, semua tercatat, ya. Wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba, ya. Maka kalau Allah berikan balasan, karena sudah ada datanya, ada buktinya, ya. Jadi nggak bisa beralasan, karena sudah ada datanya lengkap, ya. Kalau manusia saja bisa mendata, ya, bisa merekam jejak perbuatan yang lalu, apalagi Allah Subhanahu wa taala lebih mampu lagi. Allah punya malaikat yang mencatat, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga alimun bikulli syai', Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga katakan, ya, fadzuku, karena itu rasakanlah, ya, yakni azab yang pedih dan kehinaan wahai orang-orang yang mendustakan. Falan nazidakum illa adzaba, kami tidak menambah lagi selain dikasih tambahan azab. Kata ulama, ayat ini merupakan ayat yang paling keras yang menerangkan tentang dahsyatnya azab neraka, ya. Jadi Allah tidak menambah kecuali ditambah lagi azab buat mereka, ya. Qatadah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr
Katanya tidak turun ayat yang berkenaan dengan penghuni neraka yang lebih dahsyat daripada ayat ini, yaitu fadzuqu falan nazidakum illa azaba, ya. Karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang kami tambahkan kepadamu selain azab. Oleh karena itu mereka terus ditambah azab lagi, ya. Dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim diterangkan, wa ya'tihil mautu min kulli makan. Kematian datang kepadanya dari segenap penjuru, bikin dia mati. Wa ma huwa bimayyit. Tapi ya, mau mati dijadikan kembali seperti biasa lagi. Ya, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, dibuat dia mati, mau mati, ya, dibikin seperti sedia kala lagi, seperti sebelumnya lagi. Ya, tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kata Allah. Kemudian mereka tidak mati di situ dan tidak hidup. Ya. Diterangkan di sini. Ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam tafsir Juz Amma menerangkan, ya, ketika para penghuni neraka mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala diringankan azab, ya, sehari saja, ya, karena mereka terus disiksa di neraka, ya. Mereka minta kepada penghuni neraka, mohonlah, ya, kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu agar dia meringankan, yukhafif anna yauman minal adab, sehari saja, ya. Kata beliau, kalau kita perhatikan ayat ini dari beberapa sisi, kita akan ketahui pertama bahwa penghuni neraka itu kenapa enggak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mintanya kepada penjaga neraka. Penjaga neraka itu nama malaikatnya Zabaniyah. Pemimpinnya malaikat Malik, ya. Mereka mintanya kepada malaikat Zabaniyah. Kata mereka, mintalah kepada tolong mintakan kepada Allah supaya kami diringankan sehari aja. Sehari mungkin dibebasin dari azab, gitu ya. Mereka kenapa enggak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya karena mereka sudah merasa hina minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman kepada mereka, "Ikhsa'u fiha wa la tukallimun." Tinggallah kamu di neraka dengan hina dan jangan lagi bicara kepadaku. Kata Allah, jangan lagi bicara kepadaku. Maka karena mereka sudah enggak dikasih kesempatan bicara sama Allah dan sudah merasakan kehinaan, mereka malu minta kepada Allah langsung. Maka mereka minta kepada penjaga neraka. Mintalah kepada Allah, mintakan kepada Tuhanmu agar dia meringankan sehari saja, ya, azabnya kepada kami, ya. Karena mereka merasa sudah enggak pantas minta kepada Allah, ya. Sehingga dan Allah pun sudah berfirman, hinalah kamu di dalamnya dan jangan bicara kepadaku. Udah itu udah hukuman paling berat kepada penghuni neraka. Kemudian kata-kata mereka, ya, mintalah kepada Tuhanmu, tidak mengatakan mohonkanlah kepada Tuhan kami, karena wajah dan hati mereka tidak bisa lagi, ya, menyebutkan rububiyah Allah terhadap diri mereka dengan mengatakan Tuhan kami. Pada diri mereka terdapat aib dan kehinaan yang membuat mereka tidak pantas menghubungkan rububiyah Allah kepada mereka. Maka mereka mengatakan Tuhanmu, tidak mengatakan Tuhan kami, ya, karena mereka sudah, ya, merasa tidak pantas menghubungkan rububiyah Allah, ya, maksudnya pengurusan Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya kepada mereka. Yang ketiga, mereka tidak mengatakan agar dia menghilangkan azab dari kami, bahkan hanya mengatakan meringankan saja, karena mereka telah putus asa dari diangkat azab dari mereka, karena sudah ditetapkan mereka akan menjadi penghuni neraka dan enggak akan dihilangkan azab itu dari mereka. Maka mereka enggak minta kepada malaikat Zabaniyah agar minta kepada Allah dihilangkan azab, tapi diringankan, ya. Dan yang keempat, mereka tidak mengatakan diringankan azab selamanya, tapi sehari saja, karena mereka tahu bahwa mereka akan terus-menerus diazab. Ya, betapa menderitanya, ya, hinanya,
ya, penghuni neraka. Ya. Nas'alullah as-salam wal afiyah, semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripadanya. Bagaimana penghuni neraka begitu sudah putus asa, ya, sudah putus asa, enggak ada harapan. Maka rugi sekali mereka yang berada di atas kekafiran, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak di atas Islam. Kata Allah, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir sering sekali berangan-angan kalau saja dulu ketika mereka di dunia mereka sebagai orang-orang muslim. Ya, maka nikmat Islam adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Ya. Mereka yang murtad nanti akan menyesalnya sedemikian rupa. Apalagi orang tua yang membiarkan anaknya pindah agama, itu sama aja harus siap berpisah untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian dari ayat yang tadi kita pelajari, kita dapat menarik banyak pelajaran, di antaranya peringatan dan ancaman, ya, terhadap sikap melampaui batas dari yang sudah ditetapkan untuk manusia, tapi dia sampai melampaui batas. Yang seharusnya beriman, ya, kepada Rasul Allah, kepada kitab yang Allah turunkan, malah ingkar. Yang seharusnya beriman kepada beribadah kepada Allah, malah beribadah kepada selainnya. Ya. Di sini diterangkan hukuman-hukumannya. Yang kedua, peringatan dan ancaman terhadap sikap mendustakan kebangkitan serta para pelakunya. Ya, maksudnya tadi sudah diterangkan ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendustakan. Ya. Kemudian perbuatan manusia yang mukmin maupun yang kafir semuanya dicatat dengan lengkap dan detail. Dan nanti mereka akan diberikan balasan terhadapnya. Kemudian menetapkan adanya kebangkitan dan pembalasan, dan bahwa azab neraka itu kekal, ya, kecuali bagi orang yang bertauhid. Nah, kemudian agar manusia hatinya tidak dipenuhi oleh rasa takut saja dengan disebutkan azab yang akan mereka rasakan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka. Kalau mereka bertobat selama mereka masih hidup di dunia, sadar mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, ya, dan mereka tidak lagi, ya, ingkar, menghalangi manusia dari jalan Allah, ya, mereka kemudian kembali kepada Allah, maka Allah enggak akan berikan seperti itu, bahkan akan memberikan yang terbaik buat mereka. Ini namanya tarhib dan targhib, dan seperti inilah Al-Qur'anul Karim, mathani, di dalamnya memuat targhib dan tarhib. Ketika menerangkan jalan orang-orang yang celaka, hukuman yang akan mereka rasakan, kemudian Allah terangkan jalan orang-orang yang bahagia dan pahala serta kenikmatan yang akan mereka rasakan, supaya seorang terdorong, termotivasi, ya, dan mau menempuh jalan yang baik, gitu, jalan yang mengantarkan mereka kepada kebahagiaan. Dan seperti inilah cara membimbing manusia, ya, dan Al-Quran memuat itu. Karena kalau kita misalnya ketika mengajar saja, misalnya di kelas, kita ingin anak didik kita menjadi anak yang soleh dan solehah, ya, kita suruh mereka tanpa memberikan motivasi, balasan, dan apa yang akan mereka dapatkan kalau mengerjakan apa yang kita suruh, atau ketika kita larang, kita tidak terangkan kepada mereka akibatnya, mereka tidak terdorong, ya. Misalnya kita kita suruh mereka, nak belajar ya, nak ketika misalnya pulang sekolah jangan pulang sekolah kalau misalnya mereka naik kendaraan, ya, ngebut-ngebutan, ya, pelan-pelan nanti di jalan, hati-hati, ya. Kalau hanya sekedar itu saja mereka tidak terdorong. Tapi kalau disebutkan apa yang akan diperoleh, ketika kita suruh mereka belajar, ya, nanti kamu bakal, ya, sukses, nanti akan mudah ketika mengerjakan ujian, nanti kamu akan, ya, menjadi orang yang pintar, berhasil, dan lain sebagainya, maka dia akan terdorong. Demikian pula ketika kita menerangkan, melarang mereka jangan ngebut-ngebutan, nanti bahaya, kamu bisa kecelakaan, cedera, tuh lihat orang-orang yang itu, maka terdorong dia akan menjauhinya. Maka demikian pula Al-Quranul Karim, ketika memerintah, maka Allah terangkan pahala yang akan diperoleh, dan ketika melarang juga menerangkan balasan yang akan diperoleh.
Nah sekarang kalau mereka baik, tunduk, patuh, beriman, Allah terangkan di ayat berikutnya supaya manusia itu termotivasi. Dan Allah rincikan pun pahalanya supaya semakin terdorong. Kata Allah, innalil muttaqina mafaza. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, yakni yang mereka tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulnya, ya. Innalil muttaqina mafaza. Mereka akan memperoleh mafaz, tempat yang penuh dengan kemenangan, kesuksesan, keberuntungan. Tempat ini adalah surga, di mana penghuninya kata Allah, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga itu apa yang kalian inginkan dan apa yang kalian minta akan kalian peroleh, apa saja. Beda dengan di dunia, terkadang apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, terkadang kita memperolehnya, terkadang tidak. Di samping kita harus berusaha menjalankan sebabnya. Ya, kalau di surga kita nggak perlu jalankan sebabnya, sudah langsung dihadirkan di hadapan kita, langsung disiapkan. Dan kita melebihi raja-raja di dunia berkali-kali lipat. Udah tinggal santai, mau apa? Makanan yang enak langsung dihadirkan sama para pelayan, yang para pelayannya itu bermahkota mutiara, ya, bawain makanan kepada kita, bawain minuman kepada kita, dan kita duduk di atas dipan yang bertahtakan emas, ya. Nah itu udah tinggal apa? Di samping ya kenikmatannya semuanya kekal abadi, ya. Dan di surga juga kan ada sungai-sungai yang mengalir tanpa parit. Jadi sungainya itu enggak seperti sungai di dunia yang ada paritnya atau ada galiannya. Kalau sungai di surga di samping beraneka macam, sungainya ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai susu, itu ngambang dan kita bisa arahkan semau kita. Mau kita alih-alihkan ke sini, langsung dia jalan ke sini, kita tinggal ciduk, minum langsung sungai arak. Kita tinggal minum langsung sungai susu, sungai madu yang sudah tersaring dan seterusnya. Nah, innalil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan memperoleh mafaz, tempat yang penuh dengan kemenangan. Ya, Allah rincikan agar kita semakin termotivasi. Hadaika wa a'naba. Mereka mempunyai kebun-kebun dan buah anggur. Ya, punya kebun. Ya. Wa kawa'iba atroba, dan gadis-gadis yang montok yang sebaya. Tuh lihat, bidadari Allah siapkan. Ini buat supaya apa? Termotivasi. Ya. Nah, diterangkan di dalam tafsir seperti ini. 65. Yakni mereka seperti ini, maksudnya gadis-gadis yang montok dan sebaya usianya dengan suaminya. Usia ketika itu adalah usia yang paling pertengahan, yaitu 33 tahun. Hal itu karena jika salah satunya lebih tua daripada yang lain, ya tentu bersedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka bidadari yang sangat cantik, bermata jeli, dan ya pokoknya ini supaya termotivasi kitanya. Allah motivasi. Masa kita nggak mau gitu, seakan-akan gitu ya. Wa ka'san dihaqa, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Yakni arak yang sudah tidak memabukkan, ya, dan minuman lainnya. Karena di dalam surga terdapat sungai-sungai dari arak yang tidak berubah rasa dan baunya. Sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Sungai-sungai dari khamr. Nah, tidak berubah rasanya enggak seperti di dunia. Kalau sudah sekian jam, ya sekian lama langsung basi. Tapi ini terus-menerus enggak pernah basi. Ya, susunya, kemudian araknya tidak memabukkan, tidak membuat pusing, madunya bersih, sudah disaring, ya. Dan sungai dari madu yang disaring dan seterusnya, seperti diterangkan di surah Muhammad ayat 15. La yasma'una fiha lagwa wala kidzaba. Di sana mereka tidak mendengar perkataan yang sia-sia maupun perkataan dusta. Yakni mereka tidak mendengar kalimat-kalimat yang enggak berguna, kalimat-kalimat yang di dalamnya ada dosa seperti gibahin orang, enggak dengar.
kemudian ngadu domba nggak dengar, dusta nggak dengar, karena nggak ada yang seperti itu. Kemudian mereka juga istilahnya kalimat-kalimat istilahnya penipuan juga nggak mereka dengar, ya. Bahkan ya mereka disampaikan kepada mereka kalimat-kalimat yang indah, yang menyejukkan hati, menenangkan hati, ya, dan seterusnya. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Itu adalah balasan yang dan pemberian yang cukup banyak dari Tuhanmu, ya. Ini disebabkan amal mereka atas yang mereka kerjakan, atas taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Ini nanti mungkin kita coba sekarang ya, sedikit lagi mungkin tanggung ya. Insyaallah kita percepat. Kemudian Allah terangkan di ayat berikutnya, yakni setelah Allah peringatkan, Allah berikan motivasi, Allah terangkan ya bahwa balasan itu ya dari Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba, dari Tuhan yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Pengasih, dan mereka nanti pada hari kiamat tidak dapat berbicara dengan Dia, ya. Yakni yang memberikan pemberian itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dialah Allah Ar-Rahman, yang rahmatnya meliputi segala sesuatu, ya. La yamlikuna minhu khitaba. Ya, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada hari kiamat tampak sekali keagungan dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala, di mana semuanya makhluk diam pada hari kiamat di padang mahsyar. Orang-orang pada diam ya ketika Allah datang kepada mereka untuk memberikan keputusan. Ketika itu Allah sebagai hakimnya, orang-orang pada diam, enggak ada yang berani bicara. Kecuali siapa, antara akan diterangkan di sini. Yauma yakumur ruh wal malaikatu shaffa. Pada hari ketika ruh di sini ada yang mengatakan maksudnya adalah malaikat Jibril. Ini pendapat Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair dan Ad-Dhahhak. Ada yang mengatakan tentara Allah, ada pula yang mengatakan ruh manusia, ya. Yang rajih insyaallah adalah malaikat Jibril. Pada hari ruh malaikat Jibril bangkit dan para malaikat juga berdiri dan bersaf-saf, berbaris rapih, ya, ketika persidangan hendak dimulai. La yatakallamuna, mereka tidak berkata apa-apa, ya, enggak ada yang pada berani bicara. Illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang mendapatkan izin untuk bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan ucapannya pun hanya membenarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya. Yakni disebutkan dalam hadis bahwa pada hari itu tidak ada yang berbicara kecuali para rasul. Ya. Wa qala shawaba, dan dia hanya mengatakan perkataan yang benar, yakni yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan syafaat ketika Allah mengizinkan kepada seseorang untuk diberikan syafaat. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti akan diizinkan untuk berbicara. Ya. Dzalikal yaumul haqq, itu adalah hari yang benar, yang pasti terjadi. Ya. Di mana hari itu kebatilan tidak laku dan kedustaan tidaklah bermanfaat. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib dan tarhib, memberikan kabar gembira dan peringatan, Allah pun memberikan tawaran kepada manusia. Maka barang siapa yang menghendaki mau, ya, ini menunjukkan Allah enggak maksa. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman, ya, maka itu atas dasar keadilannya, karena Dia milih. Barang siapa yang menghendaki, dia bisa menempuh jalan kembali kepada Rabb-Nya, ya, yakni jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya agar selamat dari azab dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini dibatasi dengan ayat yang lain, yakni liman syaa'a minkum ayyastaqim wa ma tasyaa'una illa ayyasha Allah rabbul alamin, bahwa seseorang tidak dapat menempuh jalan itu kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala kehendaki, ya.
Yakni kita memang mempunyai pilihan untuk melakukan sesuatu tanpa ada yang memaksakan, tapi pilihan dan kehendak kita mengikuti kehendak Allah. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki maka akan terjadi, dan jika Dia tidak menghendaki maka tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala menerangkan demikian adalah agar manusia tidak bersandar kepada dirinya dan kehendaknya. Bahkan hendaknya dia mengetahui bahwa itu terkait dengan kehendak Allah, sehingga dia pun minta kepada Allah hidayahnya kepada apa yang dicintai dan diridhoinya, dan seterusnya. Ayat yang terakhir, Inna andarnakum adaban qariba. Sesungguhnya kami telah memperingatkan wahai orang kafir dengan azab yang dekat. Jadi Allah sudah peringatkan. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada hari ketika manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya. Wa yaqulul kafir, dan orang kafir mengatakan ya laitani kuntu turaba. Wahai kiranya dulu aku menjadi tanah. Yakni Inna andarnakum adzaban qariba. Kami telah memperingatkan kepadamu wahai orang kafir azab yang dekat. Yakni hari kiamat. Hari kiamat ya, atau azab Allah Subhanahu wa taala dikatakan dekat karena setiap yang ada di hadapan kita itu termasuk dekat. Ya. Azab yang diperingatkan Allah Subhanahu wa taala juga ini juga dekat, karena yang memisahkan hanyalah maut. Dengan seorang meninggal dunia, maka seseorang ya sudah akan melihat hukuman yang akan dia peroleh ya di kuburnya dan di alam akhirat ya. Kemudian kata Allah, pada hari ketika manusia melihat apa yang diperbuat oleh kedua tangannya ya, sehingga sebelum ya, oleh karena itu sebelum ia bersedih karena melihat perbuatan di akhirat, maka hendaknya dia memperhatikan apa yang sudah dia perbuat untuk hari kiamat nanti ya. Kemudian maqaddamat yadah, kedua tangan ini mewakili yakni perbuatannya, karena perbuatan biasa dikerjakan oleh pada umumnya dengan kedua tangan, tapi maksudnya adalah seluruh badannya pada hari ketika dia melihat balasan terhadap perbuatannya ya. Wa yaqulul kafir, dan ketika itu orang kafir berkata, wahai kiranya dahulu aku menjadi tanah. Maksudnya apa? Perkataan dia ini agar aku tidak diazab. Kalau tanah kan tidak diazab ya. Orang-orang kafir pada hari itu ingin sekali kalau dahulu mereka sebagai tanah, tidak diciptakan sebagai manusia dan tidak diwujudkan ke alam dunia ya, karena melihat mereka setelahnya akan disiksa dan gak akan istirahat, gak akan nyaman selama-lamanya. Maka mereka ingin kalau seandainya mereka dulu tidak dicipta, dulu sebagai tanah. Kalimat ini disampaikan ketika dia menyaksikan azab Allah dan melihat amal-amalnya yang buruk yang telah dicatat oleh para malaikat dan diperlihatkan kepadanya. Ada yang berpendapat bahwa orang kafir mengucapkan wahai kiranya dulu kami sebagai tanah adalah ketika mereka menyaksikan hewan-hewan. Jadi hewan juga nanti akan dibangkitkan dan kemudian dilakukan kisos, saling hukum-menghukum, saling mengkisos antara hewan yang satu dengan yang lain untuk membuktikan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang hewan pernah istilahnya dizolimi sama hewan yang lain, maka yang dizolimi membalas. Setelah mereka saling membalas, Allah katakan kepada hewan-hewan, kuni turoba, jadilah kalian tanah. Selesai. Mereka itu enggak hidup lagi, udah selesai urusannya. Maka orang kafir ketika menyaksikan hewan-hewan sudah selesai, mereka pun mengatakan, wahai kiranya kami dahulu seperti mereka. Wahai kiranya kami seperti hewan, yakni yang urusannya selesai, enggak terus menerus gitu. Atau bisa juga maksudnya orang-orang kafir ingin menjadi tanah, yakni tetap berada dalam kubur, tidak dibangkitkan. Ternyata mereka malah dibangkitkan. Dari ayat ini kita dapat menarik banyak pelajaran, di antaranya adalah menerangkan balasan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa dan keutamaan takwa, menerangkan kenikmatan surga, tercelaknya dusta dan perkara sia-sia berikut pelakunya, menerangkan dahsyatnya peristiwa di padang mahsyar dan beratnya kondisi ketika itu, menetapkan adanya kebangkitan dan pembalasan terhadap amal, dan dorongan untuk beramal soleh dan menjauhi perbuatan maksiat. Alhamdulillah, tafsir surah An-Naba sudah selesai. Insyaallah nanti kita lanjut dengan surah An-Nazi'at. Sampai di sini mungkin yang bisa kita pelajari. Sebelum ditutup, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Ya, siapa dulu nih? Silakan. Ya. Orang mukmin kan ada yang mampir ke neraka berapa
Iya. Lalu apakah di negara yang beriringan itu ada air yang menyucikan? Oh gitu. Iya, baik. Ya, kita jawab satu-satu dulu ya. Ya, orang mukmin bisa mampir ke neraka. Ya, bahkan banyak hadis yang menunjukkan demikian, terutama ketika mereka pulang membawa dosa-dosa dan dosa-dosanya tersebut ya ternyata tidak terhapus dengan musibah di dunia, masih belum cukup karena mungkin dosa-dosanya sudah terlalu banyak. Misalnya dosa-dosa jariah yang setelah meninggal masih terus diikuti, dilakukan oleh orang lain, sehingga dengan musibah nggak cukup menghapuskan dosa-dosanya. Di alam kubur disiksa juga nggak menghapuskan dosa-dosanya, sehingga harus masuk ke dalam neraka untuk dibersihkan dari dosa-dosa. Ya, dan dibersihkannya bukan dengan air, tapi dengan api, ya, yang sangat panas, sehingga ada sebagian riwayat yang sahih bahwa di antara ya orang mukmin bahkan sampai gosong, ya kayak orang kebakar kayak gimana sih, seperti itu sampai gosong. Kemudian oleh para penghuni surga disiramin air. Kemudian setelah disiram air, maka hidup kembali dan kemudian berubah fisiknya jadi manusia normal kayak gitu. Jadi seperti itu sampai gosong, sampai orang ya kalau misalnya ada satu rumah kebakaran, di dalamnya ada penghuninya, seperti itu rasanya. Waliyadzubillah, ya. Dibakarnya bukan nggak terasa. Memang kalaupun misalnya ada yang ya menyejukkan, ya mungkin hanya sesaat, hanya sebentar. Dan pada umumnya ya apalagi untuk orang-orang kafir, minumannya dua tadi, antara nanah atau air yang sangat panas gitu ya. Dan termasuk ada yang membuat yang tidak tersentuh api neraka, ya meskipun di neraka, yaitu wajahnya, karena dipakai buat sujud, itu termasuk nggak kebakar, bisa gitu ya. Ya cuma kalau yang lainnya kebakar kan, kalau kulit itu kan pusat rasa, kalau sudah terkena api ya itu ya udah panas, rasanya bukan main, pedihnya. Dan kata Allah dalam Al-Quran, penghuninya itu kullama nadijat juluduhum badalnahum juluda, setiap kali kulitnya hangus, Allah ganti lagi kulit yang baru, liyadzukul azab, agar mereka merasakan azab gitu. Jadi terus kayak gitu. Ya, wallahu alam. Jadi mungkin apa mereka nanti dapatkan, ada mungkin bisa jadi dikasih coba terus disiksakan. Na'udzubillah min dzalik ya. Silakan. Pak. Konsep neraka ini kan apa? Maksudnya gini ya. Jadi pertanyaannya, kita kan nggak tahu masuk neraka atau surga gitu. Betul. Itu kan pasti ada di dalam, pasti ada. Betul. Apa? Betul. Sesuatu yang belum pasti, kenapa nggak kita kejar gitu ya? Iya betul. Nah, kenapa kita nggak menyediakan sesuatu yang kalau belum pastikan? Iya betul. Karena rezeki itu pasti ya. Iya betul. Kata Allah, rezeki itu datang mau kita ngumpet di mana pun, rezeki datang. Betul. Tapi kita kenapa nggak kaitkan sesuatu yang sudah pasti dengan sesuatu yang nggak pasti gitu? Iya. Nah, jadi kuncinya kalau dilihat-lihat di situ bisa kuncinya, dan cuma orang itu nggak kelihatan karena goib gitu ya. Iya betul. Itulah ujian. Cerita-cerita dongeng gitu. Nah, ini yang saya tanya sekarang, apakah manusia itu memang ya berdusta gitu? Karena gimana? Apa? ya karena manusia itu berdusta gitu ya. Iya. Karena kita kejar tiap hari rezeki gitu. Kalau bilang nanti nggak mau kejar, itu rezeki udah dikasih gitu kan. Sampai rezeki itu kan sampai umurnya masih ada, kalau rezeki itu ada apa? Dapat. Umurnya ada, Betul. rezeki ada gitu ya. Betul. Kalau udah nggak ada rezeki berarti udah mati gitu. Betul. Kita rela gitu ya, meninggalkan ibadah kita demi sesuatu yang kamu suka dan tidak suka. Betul. Nah, mohon penjelasannya agak bingung bertanya sebenarnya. Iya sih, cuma udah ada ini ya intinya. Iya betul. Orang yang lari seperti itu kan. Iya memang seperti itu. Nah inilah di antara hikmah kenapa beriman kepada yang gaib sebagai ujian buat manusia. Apa sikap mereka? Beriman enggak dengan keterangan Allah yang ada dalam Al-Quran, yang disampaikan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kehidupan dunia ini
adalah tempat di mana kita akan yakni ketahuan ya hakikat atau sejatinya kita itu siapa. Apakah kita sebagai orang baik atau yang buruk, beriman atau tidak, dan itu dibuktikan dengan amal. Orang yang beriman maka dia akan buktikan dengan sikapnya, ya, mengisi hidupnya di dunia dengan beribadah, ya, tidak berlebihan mengejar dunia. Tapi orang yang tidak beriman terus saja atau kurang imannya terus saja mungkin mengejar dunia, ya, dan peringatan-peringatan ini kurang berpengaruh buat dia. Ya, ini menunjukkan, nah ini bisa menjadi bahan introspeksi. Apakah kita beriman, sempurnakah iman kita atau kurang? Ya, sejauh dengan kelihatan dengan sikap kita. Kalau kita malah menjauh, sibuk mengejar dunia, tidak mau beribadah, tidak mau tunduk, berarti iman kita bermasalah. Tapi kalau kita kemudian mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki amal kita, beribadah kepada Allah, berarti insya Allah ini pengaruh peringatan-peringatan ini kepada kita. Ya, jadi itu mungkin inti mungkin yang bisa saya jawab terkait dengan masalah tadi. Mungkin itu. Karena waktu sudah jam 6 lewat, saya kira cukup sampai di sini. Dan mohon maaf kelamaan karena tanggung tadi ya sampai surah An-Naba. Sampai di sini mungkin yang bisa kita pelajari. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.